Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya marilah sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore yang berbahagia ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan tausiah menjelang maghrib dan berbuka. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita gembira. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat kita sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga yang membuat kita menangis. Dua hal ini adalah kudrat dan fitrah bagi manusia. Ada kalanya kita tertawa dan ada kalanya kita menangis. Namun kaum muslimin hadirin rahimakumullah, menangis ini Rasulullah SAW menganjurkan dan memerintahkan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ya ayyuhan nas subku fa illam tabku fatabaku. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, menangislah kamu. Maka jika kamu tidak bisa menangis, kata Rasulullah, maka paksalah untuk menangis. Kenapa demikian? Fa inna ahlan nar, bahwa sesungguhnya ahli neraka, mereka menangis di dalam neraka itu sampai air mata mereka mengalir ke pipi mereka, seperti parit atau anak sungai. Nah, orang-orang di dalam neraka itu selalu menangis dan menangis hingga kering air matanya. Apabila telah kering air mata mereka, maka akan mengalirlah darah di mata mereka itu hingga memanjiri daripada matanya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum besok kita di akhirat di dalam neraka menangis, maka hari ini kita menangis dulu. Tapi menangis seperti apakah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibnu Qayyim menyampaikan ada beberapa model menangis. Yang pertama adalah orang yang menangis karena lemah, lembut hatinya. Tidak boleh orang berkata kasar, menangis. Tidak boleh sedikit ada sentuhan yang menyentuh hatinya, dia akan menangis karena lembut hatinya. Kalau bahasa kita sekarang disebut sensitif. Ada hal sedikit, sedih, nangis. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ada orang yang menangis karena sedih. Ditinggalkan orang yang disayang, anaknya pergi merantau jauh, ada harapan yang tidak terpenuhi, dia juga menangis. Kata Ibnu Qayyim, ada orang yang menangis karena bahagia. Anak kita sukses, sekolahnya lancar, pegawai negerinya lulus, pekerjaannya diterima, dia sukses. Akhirnya dia bertemu dengan anaknya. Wahai anakku, alhamdulillah engkau sudah sukses, dipeluk anaknya, meneteskan air mata, menangis. Ini adalah menangis karena bahagia dan gembira. Ada kalanya kata Ibnu Qayyim, orang menangis itu karena rindu. Ditinggal sang suami begitu jauh, ditinggalkan oleh anak bertahun-tahun. Akhirnya datang rasa rindu, ingin berjumpa dengan anaknya, meneteskan air mata di tengah malam yang sunyi atau di tempat yang begitu indah menurut dirinya, maka dia menangis. Kemudian ada menangis itu karena hal-hal yang kita inginkan tidak terpenuhi.
Barangkali dalam tahun ini kita punya target begini, ternyata targetnya tidak selesai. Ada harapan kita setelah ini akan mendapatkan hal yang luar biasa yang dicanangkan bertahun-tahun, tapi tidak juga terlaksana. Akhirnya dia menangis. Kemudian ada menangis itu karena munafik. Menangis karena munafik bermuka dua. Mana contoh menangis karena munafik? Sebagaimana anaknya Nabi Yakub, saudara daripada Nabi Yusuf. Dia mengatakan bahwa ya ayahku, adik telah meninggal, saudara kami telah meninggal dimangsa oleh serigala. Dan ini baju yang diteteskan darah daripada serigala yang mereka bunuh. Ini namanya nangis munafik. Dan ada kata Ibnu Qayyim, menangis itu karena memang diupah supaya menangis. Nah, di antara sekian banyak yang menangis, ada menangis yang bisa mengeluarkan kita dari api neraka. Ada bisa menangis yang membuat kita mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menangis apakah itu? Adalah menangis min khasyatillah. Menangis karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, pemirsa UBTV yang kami hormati. Setidak-tidaknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terakhir? Yang terakhir adalah rajulun zakarallahu khaliyan daqat ainuhu. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi, lalu dia meneteskan air matanya. Ketika malam menjelang, suara jangkrik berbunyi, sunyi dan sepi, dia tafakurkan dirinya, dia sujudkan kepalanya, seraya mengangkat tangan setelah itu dalam doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun atas segala dosa-dosa. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam pun menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mesti menangis, meneteskan air mata di tempat yang sunyi sambil mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka air mata yang menetes itu, hadirin, akan dapat menjauhkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi air mata yang kita teteskan karena hilaf, mohon ampun kehilafan dan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Memang terkadang ego kita mengarahkan bahwa kita tidak mau meneteskan air mata di hadapan Allah sambil mohon ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita menganggap ibadah kita sudah sempurna. Kita memuji diri kita, kita ujub dengan diri kita, padahal ujub adalah senjata yang paling ampuh. Syaitan laknatullah akan menghancurkan seluruh amal-amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita solat, kita ujub dengan diri kita. Kita bersedekah, kita ujub dengan diri kita. Kita menyampaikan hal-hal yang baik, berdakwah, berdai, menolong orang miskin, menolong anak yatim, kita ujub dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menangis adalah satu ibadah yang hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi, maka kita akan mendapat naungan di sisi Allah yang mana tidak ada naungan waktu itu selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa triliun umat yang akan berkumpul di padang mahsyar. Seperti apa panasnya padang mahsyar, itulah yang akan kita rasakan nanti bersama-sama di Faslul Qudha, persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita meneteskan air mata kita, kita menangis di hadapan Allah, mohon ampun di atas kesalahan kita, maka inilah yang akan memberikan naungan kepada kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin pemirsa UBTV rahimakumullah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ainani la yamassuhumun nar. Ada 2 mata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang mana? Ainun bakat min khasyatillah.
Yang pertama kata Rasulullah adalah mata yang menangis meneteskan air mata karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Siksa Allah itu bukanlah hal yang ringan. Memang terkadang ada orang yang berbicara, biarlah saya masuk neraka. Karena di neraka itu nanti ada artis-artis Hollywood, ada artis-artis Bollywood. Sanggup berbicara seperti itu di hadapan Allah. Memang ketika kita belum memasuki neraka, kita bisa berbicara apa saja. Tapi ingat, wa'mal masyi'ta kata Allah, buatlah apa yang kamu mau. Ingat bahwa kamu nanti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita rasakan di sana bagaimana siksanya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiksa kita dengan nerakanya. Allah akan mengazab kita dengan nerakanya. Bagi orang yang tak sholat akan dipukul-pukul kepalanya sampai pecah. Kemudian dibaikkan lagi oleh Allah. Diperbaiki lagi oleh Allah. Dipukul lagi. Pecah lagi. Balik lagi seperti semula. Seperti itulah terus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sedangkan tentara Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya membawa butiran-butiran batu yang ada pada pinggir-pinggirnya neraka. Bagaimana kalau seandainya neraka kita berada di dalam neraka? Seandainya api neraka itu dibawa ke dunia ini hanya sebesar zarah, maka akan hangus dan gosonglah seluruh dunia ini. Nah, inilah mata kata Rasulullah yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kata Rasulullah, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka itu adalah mata yang berjaga ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Serangan musuh begitu gencar, peperangan berkecamuk, malam pun sudah tiba, sangat berbahaya. Lalu berjagalah para mujahid-mujahid di malam itu, maka mata mereka yang berjaga itu tidak akan dimakan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kata Rasulullah, mata yang menangis karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, mereka akan mendapatkan nanti di surga satu pohon yang disebut dengan pohon tuba. Apa itu pohon tuba? Pohon tuba adalah satu pohon yang membutuhkan 100 tahun perjalanan mengelilinginya, barulah kita bisa mengelilingi pohon tuba itu. Tapi 100 tahunnya bukan 100 tahun ketika di dunia, 100 tahun di akhirat. Bagaimana perbandingannya? 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Nah, kalau kita punya umur 60 tahun di dunia, berarti kita hidup di akhirat itu baru 1,5 jam saja. Nah, ini 100 tahun. Kita mengelilingi pohon tuba itu 100 tahun baru selesai. Apa sih manfaat pohon tuba itu bagi kita umat manusia ini? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya pakaian-pakaian orang yang ada di dalam surga terbuat dari kelopak bunganya pohon tuba. Inilah yang akan menjadi pakaian kita nanti di akhirat. Kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Inilah mata kata Rasulullah. Manfaat dari menangis meneteskan air mata di hadapan Allah akan dapat memberikan perlindungan kepada kita di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah, dan dia akan menjauhkan kita dari api neraka, dan dia juga akan memberikan kepada kita bahwa adanya pakaian-pakaian surga. Otomatis kalau ada pakaian surga, tentu kita akan hidup di dalam surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Ubat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah tausiah kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita doakan kita bisa meneteskan air mata kita, mengalahkan keras hati kita sehingga menetes air mata kita karena takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.